Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, Binara, silakan duduk. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini saya mau konsultasi. Ini anak saya kok di belakang sini ada kayak kemerah-merahan gitu. Oh Kenapa ya, iya. Bu? Mudah-mudahan ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan diri ya Bu ya. Nama saya Bidadari yang bertugas hari ini ya Bu ya. Sebelumnya saya data dulu ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Yeni. Ini. Terus alamatnya di mana Bu? Mojorejo. Mojorejo. Anaknya usianya berapa? 14 bulan. 14 bulan. Namanya siapa? Raisa. Raisa. Ya, saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Nanti saya periksa. Cuci tangan dengan 6 langkah. Ya, kita periksa dulu ya Bu ya. Bagian mana Bu yang merah-merah? Sini, Bu. Oh ya sini. Sama mulutnya juga ya Bu ya. Oh iya. Merah-merahan. Saya ukur suhunya dulu ya Bu ya. Rara terus ya Bu ya. Iya Bu. Ya, di rumah rara terus. Terus Kalau susunya panas, mau Bu minum susunya. Mau, masih mau. Periksa nanti dulu ya Dek ya. Oh ya. Hasil pemeriksaan ya Bu ya, anak ibu sehat. Ini keluarnya di bagian mulut itu ya putih-putih, bercak putih-putih, sama di ruam ya Bu ya, Iya. namanya ruam pokok ya Bu ya, bahasa umumnya ya Bu ya. Saya jelaskan satu persatu ya Bu ya. Ini menjelaskan dari oral thrust dulu ya Bu ya. Iya. Oral thrust itu kandida, selaput, lendir, mulut, biasanya mukosa dan lidah itu kadang-kadang palatum, gusi serta lantai mulut. Terus gejala oral thrust yang menjadi pada adik yang putih-putih itu ya Bu ya, bekas susu itu Iya. tampak bercak putih pada mulut seperti bekas susu ya Bu ya, itu sulit dihilangkan. Bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusu, mukosa mulut mengelupas. Terus lesi multiple, luka-luka banyak pada selaput lendir, mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Bila terjadi kronis, maka terjadi granulomatosa, lesi berbenjol kecil menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat, tak mau makan atau makanan dimuntahkan, tak mau susu botol, terus bayi keluarkan biur lebih dari biasanya. Secara psikis dia akan rewel. Ini adiknya masih ASI atau sama susu formula? Masih ASI Bu. Masih ASI. Masih ASI berarti masih Yang saya kasih formula juga. pakai botol susu ya, Iya. ya. Botol susunya rutin dibersihkan tidak dulu? Iya saya bidikan pakai air itu. Oh ya, itu rutin setelah dikasihkan minumkan adik itu segera dicuci ya. Iya. Soalnya itu akan timbul, kalau lama-lama timbul jamur. Jamur-jamur bintik-bintik hitam itu di hidungnya itulah, itu kan yang membuat bahaya dan sampai terjadi mukosa pada bayi itu bercak putih. Itu bisa direbus dengan air panas ya Bu ya, biar jamurnya mati hilang gitu, biar tetap bersih ya Bu ya. Setelah itu bisa dibersihkan Bu. Setelah minum susu kan ada lidahnya itu putih-putih, bisa dibersihkan dengan kasa atau air bersih itu Bu, dengan air hangat gitu. Itu untuk mengurangi biar tidak terjadi jamur di sekitar mulut pada bayi ya. Nah, selanjutnya upaya agar oral thrust tidak terjadi pada bayi, yaitu mencuci bersih botol dan dot susu ya Bu ya. Setelah air diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Jika botol tahan rebus sebelum dipakai ya Bu ya. Bayi lebih baik jangan diberikan dot ya Bu ya, karena selain dapat menyebabkan oral thrust juga dapat mempengaruhi bentuk badan. Jika bayi menetes atau menyusui ibunya, untuk menghindari oral thrust sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu. Dan itu tadi upaya-upaya pada oral thrust sudah selesai ya Bu ya. Sekarang kedua yaitu diapers ras yang seperti yang dialami sama adik itu ya Bu ya. Diapers ras itu seperti ruang popok ya Bu ya, yaitu peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut ya Bu ya. Menjelaskan ruang popok pada umumnya dialami oleh bayi berusia 4-15 bulan. Menjelaskan penyebab diapers ras, kebersihan yang tidak terjaga, sering buang air, bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Kalau di rumah ganti popok berapa kali sehari Bu? Sampai 4 jam. 4-4 jam ya, kali sudah perlu segera diganti ya Bu ya, biar tidak terjadi ruang popok seperti adik ibu ya Bu
tanda dia berseras yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya pantat, jinegra hingga ke selangkangan berwarna merah ya Bu ya. Menjelaskan penata laksanaan dia berseras, gantilah popok yang basah sesering mungkin ya Bu ya, 3-4 jam ya Bu ya, atau enggak kalau sudah penuh segera diganti ya Bu. Hindari penggunaan tisu basah ya Bu ya, itu enggak bagus ya Bu ya, karena dapat menambah iritasi. Lebih baik kapas dan air yang bersih di rumah ya Bu ya, itu malah lebih bagus. Atau dengan air hangat ya Bu ya, untuk membersihkan daerah itu. Gunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali menggantikan popok ya Bu ya, pakai air biasa saja ya Bu ya, atau air hangat. Gosoknya pelan-pelan ya Bu ya, ditekan-tekan dulu, jangan keras-keras, nanti malah melukai daerahnya ya Bu ya, sebentar ada baik. Cukup keringkan dengan menepuk-nepuk kulit aja ya Bu ya, tanpa digosok, karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit pada kulit. Hindari penggunaan popok terlalu kencang ya Bu ya, jangan kencang-kencang ya Bu ya, agak dilonggari biar ada udara yang masuk ya Bu ya, biar tidak terlalu ketat. Tidak disarankan menggunakan baby oil dan lotion untuk mengurangi ruang popok ya Bu ya. Terus menjelaskan pencegahan dia beras. Pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat ya Bu, yang lembut. Sering mengganti popok bila basah, menjaga kebersihan sekitar popok. Menjelaskan bila terjadi keluhan sebaiknya pergi ke tenaga kesehatan. Ya itu tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya, tentang oral trust sama dia beras. Gimana pun nanti bisa coba di rumah ya Bu ya, sudah tahu ya Bu ya, sudah paham. Ada yang bisa ditanyakan, sudah cukup ya Bu ya. Ini tadi evaluasi, kita melakukan evaluasi. Ya tadi pesan saya ya Bu ya, untuk botol tuh kalau sudah selesai dipakai segera dicuci. Terus untuk penggantian popok setiap 3-4 jam, atau kalau sudah kotor sudah penuh segera diganti ya Bu ya. Terus jangan dikasih bedak atau apapun di daerah area genital adik ya, biar tetap bersih dan kering ya. Itu dari saya, mungkin